Halo semuanya, kenalin lagi nama aku Safira Pramudita dengan NIM 181220002 dari Teknik Telekomunikasi ITB tahun 2022. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin sedikit nih tentang Pygame. Jadi langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama, apa itu Pygame? Pygame merupakan kumpulan dari beberapa modul Python yang khusus dibuat untuk mengembangkan game. Di dalam Python Di dalam Pygame sendiri sudah dilengkapi dengan library fungsional SDL atau Simple Direct Media Layer yang mendukung untuk mengembangkan sebuah game. Kemudian yang pertama tentunya kita perlu menginstalasi terlebih dahulu. Pygame dapat diinstal dengan menggunakan PIP dengan cara buka terminal atau command prompt dan ketikkan perintah berikut. Kita langsung aja ke command prompt. Pip install Pygame. Maka akan didapat tampilan seperti ini. Kebetulan aku udah pernah install Pygame. Jadi kalau misalnya kalian belum, akan memunculkan tampilan yang berbeda. Lalu setelah proses instalasi selesai, kita siap untuk mengimpor Pygame ke dalam Python kita. Nah, di sini aku mengimpor semua library yang dibutuhkan oleh game dengan cara import Pygame, kemudian from Pygame import mixer. From Pygame import mixer ini untuk menambahkan lagu pada Pygame. Kemudian yang pertama itu ada initialize the game, yaitu melakukan inisialisasi atau deklarasi variabel dan objek yang dibutuhkan. Di sini contohnya itu membuat jendela game dengan mengatur lebar dan tinggi serta judul jendela. Kita juga bisa menginisialisasi hal yang lain. Kemudian ada load game assets. Jadi load game assets ini merupakan proses mengimpor dan memuat semua elemen seperti gambar, suara, dan font yang diperlukan untuk game ke dalam memori untuk penggunaan selama permainan. Jadi kalau di dalam codinganku, setelah kita import, maka ada initialize game yaitu dengan pygame.init. Jadi pygame.init ini memang harus ada setelah kita mengimport Pygame. Harus ada ketika kita melakukan code dengan modul Pygame. Kemudian di sini aku nge-set screen dengan lebar 800 dan tinggi 400 dengan cara pygame.display.set_mode. Kemudian di sini aku memberikan caption dengan cara display.set_caption avoid the dark. Jadi nanti akan muncul caption di atas window game kita dengan tulisan avoid the dark. Dan aku di sini memberikan clock. Kemudian aku menginisialisasi running dan boolean true, game active true, start time 0, dan play gravity 0. Kemudian di sini aku load game assets. Yang pertama ada load image, kemudian ada load font, dan load music. Jadi load image ini untuk mengimpor semua gambar yang kita perlukan dalam game nanti. Di sini aku ada dark, kemudian ada background, terus ada ground satunya, kemudian ada layer juga. Di sini ada mengimpor gambar itu dengan cara pygame.image.load, masukin nama gambarnya. Kemudian dark_rect ini merupakan rectangle atau posisi dari si dark tersebut. Begitu juga dengan playernya. Kemudian ada load font. Di sini aku masukin font opsional dengan cara pygame.font. Fontnya itu pixel.type dengan ukuran 40. Kemudian aku masukin musik juga dengan cara mixer.music.load. Kemudian aku masukin nama musiknya, nama file musiknya, dan mixer.music.play underscore kemudian mixer.music.play dalam kurung satu ini untuk melooping musiknya agar dia terus berjalan. Jadi mungkin akan didapatkan tampilan seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya window-nya dengan lebar 800, kemudian tingginya 400, kemudian ada caption avoid the dark, terus dan objek-objek yang udah masukin tadi beserta musik dan fontnya. Kemudian ada game loop.
Jadi game loop ini merupakan bagian penting dalam game development. Game loop ini merupakan loop infinite yang menjalankan permainan, memproses input, dan menggambar grafis. Jadi kalau di codingan ini itu game while running ini jadi di sini while running itu sebagai game loopnya. Jadi seluruh codingan ini termasuk dalam game loop. Di sini ada clear the screen, draw the game object, kemudian ada update the screen, event loop, dan lain sebagainya. Kemudian ada clear screen. Clear screen pada PyGame adalah proses menghapus semua konten yang ada di jendela game untuk persiapan menggambar elemen-elemen permainan yang baru di frame berikutnya. Kita dapat menggunakan fungsi screen.fill 0 untuk mengosongkan layar sebelum digambar. Nah, di sini aku udah naruh ya screen.fill 0, jadi dia akan mengosongkan layar, kemudian kita nanti bisa mengisi dengan objek yang kita inginkan. Kemudian ada logika permainan dan grafik. Jadi pada tahapan ini kita dapat menambahkan logika permainan dan menggambar objek, karakter, atau elemen lain di dalam game loop. Di sini logika permainannya adalah sebagai berikut. Jadi jika game aktif, maka akan melakukan semua perintah ini. Nah, ini tuh aku melakukan looping karena gambar background dan window aku tuh nggak sesuai. Jadi untuk menyesuaikan backgroundnya ini, aku butuh looping untuk mengulangi gambarnya agar bisa fit dengan windownya. Jadi usahakan kalian udah nemu background yang sesuai dengan window kalian biar kalian bisa langsung nempatin dengan cara screen.bleed. Jadi screen.bleed ini untuk meletakkan gambar kita di Windows kita. Jadi kayak ngepasin gitu letaknya di sebelah mana Windows kita. Jadi begitu juga dengan screen.bleed.duck, terus yang kayak screen.bleed.duck, lalu screen.bleed player. Di sini karena tadi aku udah nentuin rectangle ducknya, jadi kita tinggal masukin duck sama duck rect-nya. Kemudian ada display score yang udah aku jabarkan sebelumnya fungsinya itu. Jadi dia itu untuk menampilkan skor. Di sini itu ada current time, di mana current time itu adalah waktu dari game tersebut ketika berjalan. Kemudian skornya ini aku masukin current time dengan warna sekian, dan skor underscore rectangle-nya itu posisi skornya di layar yaitu center 380-30. Kemudian screen.bleed score yaitu skor sama skor underscore. Ini posisi skor di window-nya. Kemudian yang if duck underscore rect.right kurang dari 900 sama dengan duck underscore rect.left 900 itu maksudnya tadi kan ketika babynya sudah melewati layar sebelah kiri, dia nggak mungkin hilang gitu aja dong, karena kan kita harus terus melooping gamenya. Jadi ketika dia sudah melewati screen sebelah kiri, maka dia akan muncul lagi di sebelah kanan. Nah, untuk yang player gravity ini untuk playernya lompat, dan player underscore dot bottom ini untuk menempatkan player tersebut di ground sebelah mana windownya. Kemudian ada terjadi collision juga. Jadi jika si bebek ini bertabrakan dengan player, maka game aktifnya ini akan menjadi false. Dan ketika game aktifnya menjadi false, maka akan muncul layar putih yaitu screen.fill white. Kemudian ada update screen. Karena saat ini kita berada di dalam game loop, gambar akan dibuat terus-menerus selama gamenya berjalan. Karena itu kita perlu update tampilan screen-nya agar tercipta efek animasi. Fungsi untuk update di PyGame adalah pygame.display.flip atau bisa juga dengan di sini aku pakai pygame.display.update. Nah, clock.tick60 ini itu kayak kecepatan animasinya gitu. Ini kecepatan selama 60 detik. Jadi kalau misalnya kita ubah 100, maka nanti dia akan beralih lebih cepat. Seperti itu. Kemudian ada event loop dan event handling. Event loop ini merupakan fungsi untuk mengecek event apa saja yang terjadi di dalam game. Misalnya saat ingin exit game. Kemudian yang kedua ini ada event handling, yaitu kita dapat menangani input pemain dengan mendeteksi peristiwa seperti saat tombol keyboard atau klik mouse dalam loop dan menanggapi perubahan tersebut. Nah, event handling ini biasanya terdapat pada event loop.
Nah, contohnya itu di sini event loopku adalah for event in pygame.event.get. Jadi di sini ketika tombol X tadi diklik maka pygame akan quit dan dia akan keluar dari game. Kemudian saat di sini ada saat gamenya aktif, lalu kita menekan tombol space dan posisi playernya itu sesuai dengan ground, maka ketika kita pencet space, maka playernya itu akan lompat sesuai dengan ketinggian yang diinput. Di sini kebetulan tingginya itu -20, dan kemudian ini itu untuk game active true dan doc_rec.live ini 9800. Jadi saat kita memulai game, maka BBK itu akan memulai dari pixel 800 atau dari ujung window, karena tadi window kita kan 800 sama 400. Jadi akan muncul dari paling kanan ke kiri, tidak dari tengah ataupun tidak dari kiri. Ini juga bisa kalian custom sendiri sesuai keinginan kalian. Dan start time di sini itu untuk jadi kayak ketika game kita start, maka waktunya juga akan start menghitung. Selanjutnya ada sprites, yaitu objek grafis yang digunakan untuk mempresentasikan karakter, objek, atau elemen dalam game dan dapat digerakkan, diubah, dan diatur dengan mudah. Selanjutnya ada collision detection, yaitu selanjutnya ada collision detection, yaitu proses mendeteksi jika dua objek atau sprites bertabrakan atau bersentuhan dalam game untuk memungkinkan respon yang sesuai, seperti menghindari tabrakan atau memicu aksi tertentu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi collision itu adalah seluruh objek yang kita masukin. Lalu tadi collision detection ini udah juga, jadi di dalam game loop ini ada collision, jadi kayak jika objek ini bertabrakan dengan player, maka game aktifnya itu akan menjadi false, dan ketika game aktifnya false, maka nanti akan muncul layar putih, screen.fill white, atau jadi kalau kita running, kita coba saat mereka bertabrakan. Nah, saat mereka bertabrakan ini akan muncul layar putih seperti ini. Kemudian untuk menjalankan game, cukup jalankan file main.py yang telah Anda buat dengan perintah python main.py. Jadi itu bisa juga dengan langsung kita running python filenya. Jadi seperti ini dia output dari game yang aku buat. Ini dia bisa lompat-lompat. Ini aku makan space ya, jadi dia bisa lompat. Ini juga ada skornya, sampai mana skor kita. Lalu ketika mereka tabrakan, maka game selesai. Sekian video dari aku. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Aku harap dengan video aku itu dapat bermanfaat buat kalian dan kalian suka dengan videonya. Sampai jumpa di video lainnya.